Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Kinkin dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan revisi dari mini skripsi saya pada mata kuliah penelitian kualitatif yang berjudul pemasaran sosial media brand Itsambel di TikTok. Sebagai pendahuluan, latar belakang daripada masalah ini, kita melihat dewasa ini perkembangan teknologi di dunia sangat cepat. Hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana manusia berkomunikasi di era modern ini. Masuki ke abad ke-21, perkembangan internet yang begitu pesat mengakibatkan penggunaan internet yang masif pada berbagai kebutuhan. Berdasarkan data yang dikutip dari WR Social, pengguna internet di dunia saat ini sudah mencapai angka 5,16 miliar pengguna, atau meningkat sekitar 2% dibandingkan dengan pengguna internet pada tahun 2022. Perkembangan media sosial juga nyatanya sejalan dengan perkembangan internet. Dikutip dari sumber yang sama, pengguna sosial media di dunia saat ini sudah menyentuh angka 4,76 miliar atau meningkat sekitar 3% dibandingkan pengguna pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022. Media sosial sebagai media yang memungkinkan manusia untuk melakukan proses komunikasi dengan berbagai cara, dari semula one-way flow menjadi two-way flow, bahkan multi-way flow. Melalui media sosial, manusia dapat berinteraksi kapanpun dan dimanapun secara real time. Media sosial saat ini juga tidak hanya digunakan sebagai media dalam berkomunikasi dengan teman ataupun kerabat, namun juga digunakan dalam memutuskan pembelian. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh The B2B House, menyatakan beberapa alasan orang-orang menggunakan sosial media. Sebanyak 27,7% mengatakan bahwa mereka menggunakan sosial media untuk mencari inspirasi pada hal-hal yang harus dilakukan dan dibeli. Dan sebanyak 26,3% menjawab mereka menggunakan sosial media untuk mencari produk yang ingin dibeli. Maraknya penggunaan media sosial saat ini juga mempengaruhi para pelaku usaha dalam mempromosikan produk dan jasa mereka. Saat ini, banyak pelaku usaha yang beralih menggunakan sosial media untuk memasarkan produk mereka karena sosial media dianggap sebagai media yang praktis, murah, dan memiliki jumlah pengguna yang besar. TikTok saat ini menjadi salah satu media sosial yang memiliki pertumbuhan yang pesat selama beberapa tahun terakhir. Sejak diluncurkan pada September 2016, saat ini TikTok sudah memiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna per bulan pada Desember 2022 berdasarkan data yang dikutip dari Demansagi. Hal tersebut juga menjadikan TikTok sebagai uh, salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia. Hanya Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan WeChat yang memiliki pengguna lebih banyak dibandingkan dengan TikTok. Nah, tingginya pengguna TikTok tersebut tentu memungkinkan para penggunanya menemukan produk-produk baru yang relevan dengan kebutuhannya. Hal tersebut juga memicu para pelaku usaha untuk menciptakan konten yang semenarik mungkin guna mengenalkan produk yang mereka jual kepada para netizen. Konten-konten yang dimuat tersebut tentunya dimaksudkan untuk menarik atensi dari audiens sehingga dapat mempengaruhi media uh, untuk membeli produk yang dipasarkan. Terlebih saat ini TikTok memiliki fitur TikTok Shop ya, yang memungkinkan para seller untuk menjual produk mereka langsung di platform tersebut. Pengguna juga difasilitasi dengan hadirnya fitur keranjang kuning yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan transaksi pembelian dan produk yang ditawarkan di TikTok tersebut. Nah, It's Sambal sendiri merupakan salah satu brand yang memanfaatkan TikTok sebagai media penjualan mereka. Brand produsen sambal yang dikemas secara kekinian tersebut kini sudah memiliki 2,6 juta pengikut dan memiliki lebih dari 55 juta pengikut atau likes pada seluruh postingan konten mereka di TikTok.
Tingginya engagement tersebut yang melatari peneliti untuk menganalisa pemasaran sosial media brand tersebut di TikTok. Nah, kemudian melanjut pada fokus penelitian pada penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana pemasaran sosial media pada brand sambal di TikTok. Kemudian tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemasaran sosial media pada brand Eat Sambal di TikTok. Manfaat penelitian pada penelitian ini yang pertama yaitu manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial dan ilmu komunikasi khususnya pada bidang digital marketing. Serta secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi ilmu komunikasi khususnya praktisi di digital marketing dan para pelaku usaha dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran produk mereka. Kemudian pada konsep ya, pada bab kedua yang merupakan kajian teori pada penelitian ini, kami mengambil beberapa dua konsep ya, yaitu media baru dan juga kegiatan promosi. Pada media baru manusia sudah mulai berkomunikasi sejak ribuan tahun yang lalu. Manusia menggunakan tulisan sebagai media komunikasi meskipun alat yang digunakan tidak sepraktis sekarang. Pada masa tersebut, manusia memanfaatkan berbagai medium seperti tanah, kayu, batu, kulit, daun, dan bahan-bahan lainnya untuk membuat tulisan sampai pada akhirnya terus berkembang dan menggunakan kertas yang kita gunakan seperti sekarang. Kemudian sering dengan pertemuannya ilmu pengetahuan di kala itu, pada tahun 1833 ditemukan mesin cetak pertama yang dibuat oleh Gutenberg. Hal tersebut memicu perkembangan komunikasi massa secara masif dengan munculnya media-media baru seperti koran, tabloid, buletin, majalah, dan lain sebagainya. Nah, setelah penggunaan media cetak semakin marak, manusia kemudian mulai memasuki era baru yang disebut dengan era teknologi. Dimulai dari munculnya telegraf yang pertama kali diperkenalkan oleh Samuel Morse. Kemudian hadir berbagai teknologi baru pada saat itu seperti televisi, radio, telepon, dan lain sebagainya. Beberapa waktu berselang, munculnya komputer menjadi angin baru dalam perkembangan komunikasi di dunia. Puncaknya terjadi pada saat terciptanya WWW, World Wide Web, yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain yang menandakan era baru yaitu era internet atau era digitalisasi. Hadirnya internet dalam masyarakat mengubah cara berkomunikasi manusia yang dalam berbagai aspek. Saat ini berbagai teknologi berbasis internet hadir untuk menunjang komunikasi manusia seperti website, email, media sosial, dan lain sebagainya. Janelik juga menjelaskan pada bukunya apa yang menjadi kebaruan dari media baru tersebut, yaitu adanya semangat dan budaya yang baru, adanya teknologi atau aplikasi yang baru, dan adanya generasi atau pengguna masyarakat yang baru. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa teknologi digital menjadi media baru yang berlaku pada saat ini. Dalam bukunya yang berjudul Cyber Society, Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi, Catur Nugroho juga menjelaskan bahwa pada umumnya istilah media baru merujuk pada media digital yang sifatnya interaktif yang melibatkan beberapa bentuk komputasi yang menghubungkan komunikasi dua arah. Dalam hal ini, sosial media menjadi salah satu bentuk pengaplikasian penggunaan media digital pada media baru. Kemudian pada kegiatan promosi, menurut Basu swasta, promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau seseorang tertentu untuk mempersuasi orang lain agar dapat tercipta pertukaran dalam pemasaran. Terdapat beberapa kegiatan promosi menurut Philip Kotler, diantaranya yang pertama yaitu periklanan, personal selling, promosi dagang, dan publisitas. Nah, di sini terdapat beberapa review literatur yang digunakan pada penelitian ini, yaitu penelitian dilakukan oleh Hayatun Nufus, Trisni Handayani, yang berjudul Strategi Promosi dengan Memanfaatkan Media Sosial TikTok dalam meningkatkan penjualan, yaitu studi kasus pada TN Official Store. Kemudian penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Fatimah Maksumah yang berjudul
analisis strategi digital marketing pada produk skincare nutrisi melalui media sosial TikTok. Kemudian pada penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Chris Wardana, Bayu Dewa, dan Lina Ayu Safitri yang berjudul manfaatkan media sosial TikTok sebagai media promosi industri kuliner di Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19. Jadi kasus akun TikTok Java Foodie. Kemudian pelatihan yang dilakukan oleh Ilham Hilal Ramadan, Rian Priyatama, Azuhaida, Awanis Akali, dan Febriansyah, analisis teknik digital marketing pada aplikasi TikTok. Studi kasus akun TikTok @Jogja Food Hunters Official. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zamratul Fuada, Ismi Dwi Astuti Nurhaini, dan Andre Rahmanto yang berjudul Digital Marketing Strategy for Campaigning at Kedas Kedas Beauty Pusat Social Media Accounts on TikTok Application. Kemudian variabel pada penelitian ini yaitu pemasaran sosial media. Kemudian pada metode penelitian pada bab 3, paradigma pada penelitian ini yang digunakan adalah paradigma interpretif karena data yang didapatkan dari hasil penelitian lebih berkenaan pada interpretasi data yang ditemukan di lapangan. Paradigma ini digunakan karena dalam penelitian ini melakukan analisis langsung apa yang terjadi di lapangan, dan dalam hal ini adalah strategi pemasaran sosial media dari brand Eat Sambal tersebut. Yang selanjutnya itu pendekatan penelitian. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Macmillan dan Schumacher mendefinisikan penelitian ini sebagai sebuah tradisi ilmu pengetahuan sosial yang merujuk pada pengamatan terhadap suatu entitas dalam kawasannya sendiri yang berhubungan dengan entitas tersebut. Dalam penjelasan lain, Mantra menyebutkan bahwa metode ini sebagai sebuah langkah penelitian yang outputnya adalah data deskriptif berupa narasi ataupun perilaku yang dapat diamati. Kemudian metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode narrative research. Pada metode ini peneliti melakukan penarikan data kepada satu individu ataupun lebih untuk dipelajari pengalamannya. Dari pengalaman tersebut kemudian disusun dalam bentuk narasi dan digabungkan dalam pandangan peneliti untuk menciptakan hasil penelitian yang padu. Kemudian metode pengumpulan data menurut Creswell terdapat 4 jenis metode dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan pengumpulan audiovisual atau digital, termasuk sosial media. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara dan mengambil data dari sosial media TikTok akun @itsambal. Keterbatasan penelitian pada penelitian ini, yang pertama, keterbatasannya penelitian ini terjadi karena peneliti kesulitan dalam mencari sampel penelitian. Kemudian pada kelemahannya yaitu penelitian ini masih lemah karena peneliti masih menggunakan konsep pemasaran yang lingkupnya masih sangat umum. Baik, mungkin itu saja terkait revisi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak pada Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.